Sebagai tempat pembuangan sampah terpadu, TPST Piungan dibangun tahun 1995 pada cekungan jurang sedalam 40 meter dengan luasan lahan 12,5 hektar dan mulai beroperasi tahun 1996. TPST Piungan difungsikan untuk menampung sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Setiap tahunnya, volume sampah yang masuk ke TPST Piungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, sekitar 429 ton per hari. Tahun 2017, sekitar 549 ton per hari. Tahun 2018 dan 2019 sekitar 583 ton per hari, sedangkan pada tahun 2020 sekitar 600 ton per hari. Per bulan November 2020, kapasitas sampah yang masuk ke TPST Piungan 16.767,83 ton, sedangkan pada bulan Desember 2020 terdapat 18.851,59 ton. Ketinggian sampah TPST Piungan kini mencapai 10 sampai 20 meter dari bahu jalan. Kalau menurut informasi ya toh dari beberapa tim kami administrasi antara 580 sampai 650. Itu enggak, justru ini kondisi Covid segitu. Kalau tidak Covid itu malah lebih, Mas. Iya, Mas, ini kan ada Covid, jadi segitu loh, Mas. Karena setiap tahun kan kita ada penambahan rata-rata hampir 100 ton per bulan. Karena ada penambahan hunian hotel, apartemen, macam-macam toh. Jogja kan tambah terus. Peningkatan volume tersebut mengakibatkan daya tampung TPST Piungan semakin overload. Antrian truk-truk pengangkut sampah dengan panjang sekitar 1 km menjadi fenomena yang terjadi setiap harinya. Hanya ada satu akses jalan dan tidak adanya petugas yang mengatur keluar masuk kendaraan pengangkut sampah. Problem pengaturan dan penanganan sampah di TPST Piungan yang semakin terakumulasi membuat warga sekitar geram. Aksi blokir jalan pada penghujung tahun 2020 tidak terhindarkan. Penutupan jalan bukan pertama kali dilakukan oleh warga, namun hampir setiap tahun warga melakukan aksi serupa. Tindakan tersebut dilakukan bukan tanpa sebab. Bahkan ini dengan antrian panjang ya, dengan antrian panjang itu juga warga sudah mengeluh. Kemarin sudah berjanji kata janganlah tidak ada suatu antrian panjang. Berarti Mas tadi tahu sendiri kan sudah ada antrian panjang. Ini berjalan sudah 2 minggu setelah kemarin ditutup 5 hari itu. Itu warga tetap diam saja, diam membaca. Adakah nanti untuk tidak lanjut untuk supaya tidak ada antrian panjang seperti ini? Karena apa? Satu sisi sebagai antrian panjang, satu sisi sebagai lalu lalang warga masyarakat keluar masuk. Sehingga sangat mengganggu sekali akses warga masyarakat untuk keluar masuk, sehingga sering ada suatu perdebatan. Karena apa? Satu sisi untuk pembuangan lewat jalan warga yang membawa pakan ternak, satu sisi untuk sampah yang sudah kosong, satu sisi sebagai antrian panjang itu. Selain akses jalan yang terhambat, sekitar 50 kepala keluarga terkena dampak langsung dari air limbah sampah saat musim hujan. Selama ini, warga sekitar TPST Piungan tidak pernah mendapat kompensasi dari pemerintah daerah maupun pengelola. Bahkan, penyemprotan fogging tidak pernah dilakukan. Bau yang menyengat dan ancaman penyakit selama ini yang diterima oleh warga. Ya, itu jumlah kakak sekitar 50-an. Sejauh ini kalau untuk kompensasi ke warga itu sepengetahuan saya belum ada. Tetapi kalau kegiatan istilahnya untuk pembangunan infrastruktur itu juga pernah, dan kita juga berupaya yang terakhir ini
ada perjanjian dengan warga yang kemarin kan sempat ditutup sini karena warga mengharapkan ya AMDAL-nya itu diperhatikan. Sementara ini, yang dilakukan hanya membangun drainase agar air sampah tidak meluap ke pemukiman warga. Akan tetapi, pemerintah seolah belum ada rencana penanggulangan kapasitas sampah yang semakin overload. Bahkan, rencana perluasan lahan sekitar 6 hektar yang hendak dilakukan pemerintah dengan menggandeng pihak swasta ditarget akan selesai tahun 2025. Ya memang overload ya kapasitasnya. Jadi kapasitas sampah itu kan sudah meningkat terus. Tentunya harus diimbangi dengan pembangunan-pembangunan yang menyesuaikan dengan keadaan. Dulu mungkin sampahnya tidak sebanyak ini, lah sekarang juga sudah meningkat. Tentunya harus ditingkatkan juga untuk infrastrukturnya, untuk jalannya, untuk kalen-kalennya, parit-paritnya itu kan harusnya juga ditingkatkan di situ. Tapi itu sejak tahun ini Pak? Sudah lama itu. Sudah sekitar 2012 ya Pak? Ya sekitar itu sudah menggunung gitu, menggunung. Dulu sama jalan itu lebih tinggi jalan. Sekarang sudah sama jalan udah mungkin lebih tinggi itu 20-an meter, mungkin 10-20 meter lah. Ini kan jadi apa ya, jadi perhatian bersama masalah kesehatan, masalah dengan keselamatan warga itu kan harus kita pikirkan. Jadi kita berusaha untuk membangun komunikasi dengan pihak pengelola di sini biar masalah itu tidak berlarut-larut dan masyarakat juga tidak resah. Volume sampah yang semakin overload ditopang juga oleh model pengelolaan di TPST yang masih mengandalkan pola dumping atau menimbun. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diamanatkan pola 3R, yakni reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Undang-undang tersebut mengamanatkan tempat pembuangan sampah akhir diperuntukkan sebagai tempat pembuangan residu sampah. Setelah sebelumnya dipilah, digunakan ulang, atau dijadikan bahan baku industri tertentu. Kenyataannya, amanat undang-undang tersebut tidak diberlakukan pada TPST Piungan. Semua sampah tidak dipilah-pilih terlebih dahulu, namun langsung masuk ke TPST Piungan.